Dia yang tahu itu. Tapi yang tahu hanya Allah. Dia sudah tahu akhir hidupnya saudara Suma seperti ini, akhir hidupnya saudara Revan seperti ini. Dia adalah penghuni surga, dia adalah penghuni jannah, dia adalah penghuni firdaus. Kenapa? Ternyata di dalam kehidupannya, akhir hidupnya, beliau sempat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan mengatakan Yesus itu hanya utusan Tuhan. Surga Allah sudah tentukan, bukan Allah yang menentukan, tetapi Anda yang menentukan. Begitu kita berdialog, Anda pikirkan, Anda renungkan, masuk akal Anda terima, membuka diri Anda dengan Islam, maka yang membuat Anda masuk surga adalah Anda sendiri. Tetapi Allah sudah tahu, anak ini kelak, anak ini masuk surga. Bukan dikatakan kelak, anak ini ada di surga. Kenapa anak ini ada di surga menurut Allah? Karena Allah tidak terikat ruang dan waktu. Seperti itu saudara saya Revanolan. Jadi Tuhan itu tidak pernah kemudian mentakdirkan hal yang buruk kepada manusia. Yang buruk itu hanya kita yang hanya kita yang membuat itu. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Makanya tadi saya katakan kepada saudara, kebenaran itu telah datang kepada kita semua. Saatnya kita memilih, mau kufur atau mau beriman. Kalau mau menjadi mukmin, mari kita jadi mukmin. Kalau mau jadi kafir, silakan kafir. Tapi yang mana yang enak dalam kehidupan ini? Kalau dari pandangan sudut Islam, yang enak itu adalah menjadi Kristen. Loh kok bisa bang? Oh iya. Karena di kehidupan kita hanya ada dua. Apa itu? Mukmin, muslim, dan kafir. Kalau mau terikat dengan hukum Tuhan, hidup sebagai manusia, wajib hukumnya masuk menjadi seorang muslim. Tapi konsekuensinya harus tunduk kepada aturan-aturan main. Nggak bebas bangun tidur. Tidak bebas tidur, harus bangun jam 5 subuh. Tidak bebas tidur siang, harus salat jam 12 siang. Tidak bebas sore hari, harus sholat asar. Tidak bebas menjelang malam, harus sholat maghrib. Nggak bebas nonton pada saat menjelang larut malam, harus sholat isya. Itu diatur, itu muslim. Tapi kalau mau bebas, tidak ngapa-ngapain, hidup seenaknya, sepuas-puasnya, tidak ada aturan-aturan Tuhannya, maka menjadi kafir. Makanya tidak ada aturan, wahai orang-orang kafir, berinfaklah. Wahai orang-orang kafir, bersedekahlah. Wahai orang-orang kafir, berbuatlah. Enggak ada. Sekali kafir, silakan Anda melakukan sebebas-bebasnya. Di dalam kaidah Islam dikatakan, ad-dunya sijanul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Nah inilah yang saya katakan. Mohon maaf nih, terakhir kata dari saya. Orang Kristen itu punya aturan. Banyak aturan Kristen itu. Tapi sayangnya aturan-aturan itu aturan dibuat sendiri. Bukan aturan Tuhan. Jadi orang Kristen itu memiliki aturan baik dalam aspek ibadah, aspek bertuhan. Sayangnya semua itu bukan firman Tuhan. Tapi itu adalah aturan manusia. Demikian sementara saudara Revanolan. Semoga bisa jadi petunjuk. Silakan. Oke, berarti itu di intinya tuh memang Allah tuh siapa tuh Allah aduh. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya itu sudah Maha mengetahui. Jangan gemetar Revan, santai saja. Cuman tinggal manusianya yang menentukan gitu. Iya betul. Kita yang menentukan nasib kita. Oke, sekarang gimana nasib-nasib orang primitif yang di luar teknologi, yang tidak berkerumun dengan orang-orang beragama, yang tidak tahu kenal Islam, itu nasibnya gimana Bang Cuma? Oke, silakan. Baik. Jadi di Islam itu ada yang disebut zaman fatrah. Ya. Tidak ada hukum bagi mereka yang tidak tahu. Ya. Tidak ada hukum bagi mereka yang tidak ngerti, yang tidak tahu, yang tidak ada kemudian petunjuk datang kepada mereka. Nggak ada hukum. Contoh nih, contoh. Ini contoh sederhana. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada Nabi Musa, hukum-hukumnya berlaku kepada Nabi Musa dan hanya berlaku kepada kaumnya. Aturannya salah satunya Imamat 11 nomor 7. Jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Ini aturan untuk Bani Israel. Bagaimana dengan Bani Edom, Bani yang lain? Boleh nggak makan babi? Boleh. Kok bisa gitu? Ya nggak ada aturan Tuhan kepada mereka. Lalu bagaimana dengan Bani Israel?
Kok mereka dilarang makan babi? Lah, itu kehendak Tuhan. Mereka bangsa pilihan. Ketika Tuhan mengatakan jangan engkau makan babi, wahai Bani Israel, kemudian mereka makan babi, mereka berdosa. Nah, di luar daripada Bani Israel, di waktu yang bersamaan makan babi tidak berdosa. Kenapa? Tidak ada kaidah itu datang kepada mereka. Kaidah perintah Tuhannya datang kepada Bani Israel. Bangsa Arab ketika waktu itu tidak ada hukum ketika mereka makan babi. Kenapa? Tidak ada kaidah pelarangan kepada mereka. Nah, itu dia. Jadi ketika ada orang primitif, tidak pernah datang ulama, tidak pernah datang seorang memberi petunjuk, tidak ada datang kepada mereka kemudian kebenaran yang bisa didengarkan oleh kuping mereka, dilihat oleh mata mereka, mati, selamat. Gak ada hukum bagi dia. Itu kadar. Allah itu adil. Allah itu maha pengasih. Makanya ada dikatakan zaman patrah. Zaman di mana manusia tidak didatangkan kepada mereka juru selamat. Nah, yang bermasalah adalah ketika datang juru selamat kepada manusia, seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW misalnya, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, wahai Nabi Muhammad, tidaklah engkau kuutus ke atas muka bumi ini melainkan kecuali untuk seluruh umat manusia. Anda manusia, berarti Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk Anda. Tapi Anda tidak mungkiri. Kata Allah, bagi yang mau beriman silakan. Yang tidak mau beriman silakan. Tapi yang Anda harus tahu, hukumku datang kepada manusia dengan mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu kuutus sebagai Rasul dan Nabi terakhir untuk mengajarkan jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika hukum itu datang, penolong itu datang, roh penghibur itu datang, tapi ditolak, malah menerima orang yang disebut sebagai Tuhan dari Israel. Sementara kedatangannya dia mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kita bukan domba. Kita bukan Bani Israel, kita bukan domba yang hilang dari Bani Israel, kita bukan keturunan Yakub, kita bukan keturunan dari 12 suku Bani Israel, tapi kenapa kita nyamar-nyamar sebagai Bani Israel? Padahal hukum Bani Israel ya untuk Bani Israel saja. Kenapa kita harus sampai ke sana? Padahal Yesus dalam Matius 5 nomor 10, nomor 9, nomor 10 berpesan kepada muridnya. Yohanes 10 ya, nomor 5, nomor 6. Jangan engkau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa murid. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim, aku kaget lagi. Matius 10. Matius 10 nomor 5, nomor 6. Saya sebut apa tadi? Lukas ya? Maaf. Saya tutup mata ini, tiba-tiba Matius. Waduh, kaget saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Aduh, syukran. Jadi gitu ya. Jadi ketika kemudian Nabi Isa atau Yesus datang, dia dikhususkan hanya untuk kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Artinya, di luar Yahudi akan ada sekelompok manusia yang datang, bukan Yahudi, ngaku-ngaku sebagai Yahudi. Bukan Islam dong, bukan Hindu dong, bukan Buddha dong, tetapi apa? Kristen. Orang Romawi, Yunani yang beragama Kristen lebih awal mengajarkan ke barat sampai ke Belanda, masuk ke Indonesia. Padahal mereka bukan Bani Israel, ngaku-ngaku sebagai pengikut Bani Israel. Maka siapa nyamar domba? Hanya Kristen yang nyamar domba. Agama lain nggak ada. Nah, kemudian pada saat pada saat Nabi Musa, pada saat Daud, pada saat Salomo, pada saat Yosua bin Nun, pada saat Harun, kemudian pada saat Yesus datang ke atas muka bumi, ternyata mereka hanya untuk sekelompok golongan aja, yaitu Bani Israel. Makanya setelah datang Yesus terangkat ke langit, apa yang dikatakan? Aku akan minta kepada Bapa agar dia mendatangkan penolong, penghibur. Nah, kenapa yang datang setelah Yesus terangkat ke langit disebut penghibur? Karena dia adalah pembawa berita gembira. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Aku tidaklah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad SAW, melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Kenapa dia membawa kabar gembira? Karena dia menyeru, wahai seluruh umat manusia. Jangan ngegip saya, biarin. Itu ngapain ngegip, biarin. Ya, kaget saya bang. Jangan, kok jadinya jangan. Dia datang menyeru, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia.
Aku ini adalah nabi dan rasul diutus kepada kamu. Sementara Yesus apa? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Yesus hanya berseru kepada Israel saja. Mana seruannya kepada wahai Romawi, wahai Vatikan, wahai Yunani, wahai Belanda, wahai Asia? Enggak ada. Dia hanya menyuruh satu kelompok saja, yaitu ya Bani Israel, ya Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Jadi kita nggak boleh pede, GR, menyamar-nyamar jadi pengikut. Jangan. Ada yang diutus untuk kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Sementara Yesus hanya diutus kepada Bani Israel. Apa pembuktiannya? Terakhir, apa pembuktiannya Yesus hanya diutus kepada Bani Israel? Pengakuan Yesus sendiri. Matius 15 nomor 24. Pengakuan orang yang sesamanya yang melakukan penyelidikan. Lukas dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Gitu ya. Lukas apa Kisah Para Rasul. Nah, di situ diterangkan jelas bahwa orang Israel harus tahu bahwa Yesus Kristus dari Nazaret adalah manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara di tengah-tengah Bani Israel, yang diberi kekuatan, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus Kristus seperti yang kamu lihat. Haleluya. Kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, terakhir, 30 detik. Yesus bersaksi tentang dirinya. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi sekedar kesaksian pendeta, pastor, gereja. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu juga yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan saat ini. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus, dia adalah utusan Bapa. Dalam Islam disebut Rasulullah. Dia hanya Rasul. Demikian saudara saya, mohon maaf kepanjangan. Terima kasih Akhi Sugi tentang diingatkan tadi ilmunya Matius berapa? Matius 10 data nomor 5 dan 6. Baik. Oke, silakan. yang terakhir boleh gak? Boleh. Oke. Kan apa tuh namanya? Katanya tuh di Muhammad tuh ada nur Allah katanya ya. Iya. Nah, berarti itu tuh Muhammad tuh menjadi Allah apa gimana? Maaf ya kalau memang sedikit salah. Enggak. Bisa dijawab. Ya, Enggak. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nur Muhammad itu sebagai esensi yang Allah gunakan untuk menciptakan makhluk-makhluknya. Jadi Nur Muhammad itu adalah ciptaan. Bukan wujud dari Rasulullah ya, tapi cahaya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah sebagai unsur utama di dalam Allah menciptakan alam semesta. Jadi Nur Muhammad itu bukan Allah, tetapi ciptaan. Itu. Dan ini kajian-kajian yang dipelajari dalam ilmu filsafat ya, ilmu ma'rifat. Jadi Allah menciptakan nur Nabi Muhammad, kemudian dimensi ini yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan makhluk yang lain. Ya, dari unsur inilah kemudian Allah menciptakan unsur-unsur yang lain. Jadi nur Nabi Muhammad itu adalah ciptaan. Sama-sama ciptaan. Tetapi dengan nur Nabi Muhammad inilah kemudian Allah menciptakan segala aspek yang menjadi ciptaan alam semesta. Seperti itu, saudaraku. Ada lagi yang terakhir? Udah selesai gitu aja. Dan maksud saya cuma mau ngebuktikan doang. Katanya kalau lu nanya 10 pertanyaan ke 10 ustadz jawabannya akan sama, tapi kalau lu nanya satu pertanyaan ke 10 pendeta jawabannya beda-beda, dan gue ngerasanya itu. Masya Allah. Dan sumpah sih kayak begitu juga. Soalnya kalau gue nanya konsep Trinitas ya, itu harus, kalau gue nanya ke pendeta, misalkan kayak konsep Trinitas, malah dia tanya, kamu belajar teologi gak? Dan belajar teologi pun itu harus bertahun-tahun supaya memahami konsep Trinitas. Dan itu pun belum tentu langsung paham. Berbeda dengan mungkin di Islam hanya lam jarit walam julat, itu udah masuk akal banget kan. Dan ya mungkin segitu aja ya Bang Juma ya, makasih.
Soalnya ya memang gitu. Soalnya saya baru nanya ke 5 ustadz gitu dan jawabannya Kenapa nangis, masih Bang? dan dan jawabannya sama semua gitu loh. Jawabannya sama semua. Tapi saya nanya satu pertanyaan ke pendeta, jawabannya beda-beda. Dan itu pun saya nanya Trinitas, saya nanya Trinitas, ditanya belajar teologi gak? Dan belajar teologi pun harus tahun-tahun supaya paham arti Trinitas itu. Dan mungkin itu pilihan saya udah tepat. Ya, saya gak tahu ya mungkin syahadat apa. Tapi Bang Jima, kalau misalkan saya mualaf masuk Islam, saya itu meninggalkan Yesus apa enggak, Bang? Allah. Jawab Bang Juma. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Takbir. Barakallah, Gurunda. Barakallah. Takbir semuanya. Takbir. Allah Akbar. Masya Allah. Allah sudah mengasih. Masya Allah. Tidak ada mungkin. Masya Allah. Takbir. Harusnya memang benar itu supaya kita kenal Tuhan tuh nggak usah ribet-ribet. Ngapain saya harus belajar teologi bertahun-tahun supaya saya mengenal Tuhan saya sendiri? Masya Allah. Sedangkan di Islam cukup lam yalid walam yulad, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Berbeda dengan ini, maksud saya untuk mengenal Tuhan pun saya harus bertahun-tahun belajar teologi. Maksudnya susah banget gitu. Masya Allah. Cuman lam yalid walam yulad itu udah jelas dan bener. Saya dikasih tahu, coba lu tanya 10 pertanyaan ke 10 ustadz, jawabannya pasti sama. Tapi kalau lu nanya satu pertanyaan ke 10 pendeta, jawabannya beda-beda dan ya benar gitu. Dan misalkan terakhir tanya saya, jika saya mualaf, apa saya meninggalkan Yesus apa gimana? Meninggalkan ajaran Yesus apa gimana? Oh iya, baik. Ya baik ya. Saudara saya gini, saya bukannya karena Anda ingin menyatakan kebenaran Islam itu seperti apa. Saya terharu gitu loh. Terharunya gini, saya terjun di dunia seperti ini tuh sebenarnya dasar pijakannya itu karena memang sayang sama teman-teman. Saya tidak ingin merasakan bahwa nikmatnya Islam itu hanya saya yang punya gitu loh. Terus kita mau supaya saudara-saudara kita yang lain juga merasakan Islam itu nikmat. Islam itu seperti ini loh yang sebenarnya meskipun banyak ketimpangan dari oknum dari perilaku kami sebagai seorang muslim, yaitu adalah dampak daripada godaan bisikan iblis yang tidak akan pernah bisa tenang melihat keturunan Adam ini untuk bisa diam, duduk, berdiri, tenang menghadap kepada ilahi. Mereka akan selalu mengganggu. Nah inilah yang dampak. Tapi pada akhirnya kami sebagai muslim itu terpanggil untuk kemudian bagaimana mengajak teman-teman kami Kristen. Karena saya yakin teman-teman muslim yakin di antara 1000 teman-teman Kristen pasti ada yang lembut hatinya untuk menerima Islam. Setuju. Nah, ketika saudara berkata kepada kami, bertanya kepada kami, apakah saya meninggalkan Yesus? Tidak. Karena di Islam itu jalannya sangat jelas. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus itu cuma Islam. Cuma Islam. Yang betul-betul secara akidah, secara syariat, secara hukum-hukum, secara ketetapan yang memuliakan sosok yang datang kepada Bani Israel itu hanya Islam. Di mana di ajaran agama mana dikatakan Nabi Isa itu Yesus itu adalah manusia suci? Di mana? Terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu di mana? Hanya ada di Islam. Dan setiap hari begitu disebut namanya, kami selalu mendoakan, kami selalu memuji beliau, kami selalu kemudian memberikan salawat kepada beliau. Allahumma salli alaihi wasallam. Kepada Rasulullah SAW kami katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kepada Nabi Isa kami katakan alaihi salam, atasnya keselamatan, atasnya kemuliaan, atasnya kebenaran. Kami tidak pernah menghujat beliau. Nah, kalau saudara berkata apakah ketika saya masuk Islam saya meninggalkan? Tidak, justru Anda menjadi pengikutnya yang sesungguhnya.
menyembah hanya kepada esensi yang tak terlihat, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, dan juga mendudukkan dirinya sebagai nabi dan rasul yang datang kepada Bani Israel. Islam tidak sah keislamannya kalau tidak beriman kepada para nabi. Di antaranya adalah Nabi Isa, yang dalam bahasa Aramaik Iso, yang kemudian dalam bahasa Yunani disebut Yesus. Ya, Yesua dalam bahasa Ibrani, Isa dalam bahasa Aram, Isa dalam bahasa Aram. Karena keturunan Abraham memiliki 3 bahasa, bahasa serumpun, Ibrani, Aram, dan Arab. Jadi begitu Islam, Anda justru menjadi pengikutnya yang setia. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, roh penghibur itu ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Itu ada di dalam Yohanes 16 rangkaian yang kita jelaskan tadi. Nah sekarang agama mana yang memuliakan Nabi dan Rasul yang datang kepada Bani Israel ini? Islam ataukah teman-teman Kristen? Jelas Islam. Di Kristen Yesus itu terkutuk, mati terhina dan seterusnya. Kalau di Islam jangankan mati, disentuh oleh tentara Romawi pun kagak. Diangkat oleh Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam Mazmur 91. Ya, malaikat akan datang menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu jelas itu. Satu perikop itu adalah nubuatan Allah kepada Nabi Isa atau Yesus. Maka ketika saudara saya bertanya, apakah saudara meninggalkan Yesus? Tidak. Justru orang-orang yang mu'allab ini, yang setelah masuk Islam, mereka mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan yang mulia. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Saya kira begitu, Bung. Islam manapun yang Anda tanya, apakah Anda percaya Yesus itu adalah Nabi dan Rasul yang datang kepada Bani Israel? Semua pasti percaya. Iya Bang. Apakah Yesus? Ya, silakan. Iya, karena saya juga mikir ya Bang, kenapa Tuhan jadi manusia. Waktu itu saya sih sempat ragu-ragu sekitar 5 bulan yang lalu lah. Makanya saya pengen nyari kebenaran dulu loh. Agama mana sih yang paling benar? Saya belajar ke Hindu juga, saya belajar ke Buddha juga, malahan kalau itu. Dan ya saya sempat nanya-nanya ke teman saya yang Muslim, dan teman saya kayak nyaranin, coba lu masuk ke lab si Juma aja gitu, ke Bang Juma. Kalau nggak salah kita pernah diskusi ya Bang Arifan. Nggak pernah, saya baru hari ini doang dinaikin. Ya baru hari ini doang. Dan Ya. kalau saya lihat kayak di film-film Son of God, The Procedures of Jesus gitu, kayak maksud saya Tuhan kok disiksa gitu loh. Tuhan kok Bro, gini bro, saya mau nanya kepada Anda, bro Revan, bagaimana menurut Anda pertanyaan dan jawaban dari Bang Juma? Menurut pendapat Anda seperti apa? Silakan. Ya kalau menurut saya memang sangat masuk akal dan benar gitu. Saya nanya 10 pertanyaan ke 10 orang Islam atau Ustadz, jawabannya sama semua dan itu kebukti. Sebenarnya sih saya sih belum nanya ke 10, baru ke 4 gitu, baru ke 4 Ustadz, dan 4-4-nya sama begitu ya. Dan kayak gitu aja, kenapa Tuhan, kalian tuh membatasi Tuhan, sedangkan jika jadi manusia gitu kan, jangankan berkuasa atas apapun, manusia nyium sikutnya sendiri aja udah gak bisa, ngelihat dahinya sendiri aja udah gak bisa. Itu manusia tuh udah gak bisa berkuasa atas dirinya sendiri, dan itu memang masuk akal. Mantap, kepake otaknya ini. Tapi tadi Anda masuk sini posisi masih Kristen ya bro ya? Mas, dan mungkin saya sekarang takut saya keburu mati besok, saya gak tahu. Saya pengen turun dulu ya Bang ya. Makasih banget jawabannya Bang ya. Tunggu dulu dong, Arif Pak. Ya, dan ya semoga dan gimana ya Bang, perbedaan mualaf dan murtadin, kalau saya tuh ya kalau saya sering ya lihat orang-orang murtadin, mereka tuh cuman murtad tuh hanya karena saya merasakan kehadiran Yesus, saya bermimpi dengan Yesus. Tapi kalau mualaf tuh ya belajar dulu, ya saya juga makanya mau belajar dulu benar apa enggak. Subhanallah. Bukan hanya imani dulu baru belajarnya belakangan, tapi belajar dulu baru diimani dulu. Kalau saya sih begitu, bukan diimani dulu baru belajarnya belakangan gitu. Oke, jangan turun dulu ya bro ya, dengerin dulu Bang Juma sekali lagi. Bang Juma, kalau kebenaran itu ada terus kita tunda, apakah ajal kita ini kita bisa tentukan? Seperti apa kedepannya? Silakan dulu Bang Juma, dengerin dulu Bang. Iya, jadi gini, saya banyak menghadapi orang-orang yang pada akhirnya mu'alaf, dan juga banyak menghadapi orang-orang yang tadinya mau mu'alaf tapi ujung-ujungnya tidak mu'alaf, mungkin karena ada sesuatu. Tapi kalau saya melihat
dari dialog saya dengan saudara Arefano ini, di situ ada kekuatan ya, kekuatan batin yang kemudian memang saudara kita ini benar-benar tersentuh gitu, tersentuh dengan apa yang kita sampaikan karena pola yang kita sampaikan ini adalah kebenaran ilahi, bukan kebenaran pribadi, tapi firman Allah. Jadi kalau kebenaran itu sudah sampai kepada saudara Revano, ya tidak salah ketika kemudian saudara bersyahadat ya, bersyahadat entah itu di Komal ini, entah itu di masjid atau dimanapun. Yang pasti adalah apa yang Anda jadikan sebagai kaidah tadi, berilmu, beriman, itu betul. Tetapi kalau kebenaran itu sudah datang, maka iman itu akan bertumbuh dengan kita mengisi iman itu dengan aspek kebenaran yang diselimuti oleh hukum-hukum yang ada dalam sebuah kitab yang kita yakini sebagai kitab suci. Jadi kalau menurut saya, kalau saudara saya ini memang sudah yakin sepenuh hati, ya nggak apa-apa, bisa kami syahadatkan di sini, atau saudara saya mau mencari imam atau masjid terdekat di tempat saudara tinggal. Silakan. Lalu mau ke iya. masjid terdekat aja bang, nggak apa-apa. Biar Iya nggak apa-apa. secara- Masya Allah. Masya Oke Allah. bang, segitu aja ya. Saya mau buru-buru aja. Iya, Makasih banyak baik. ya bang Juma ya. Oke. Makasih saudaraku ya. Baik. Masya Allah. Bro Repan, apabila ada sesuatu jangan segan-segan menghubungi kami, Iya. baik DM maupun di telepon Bang Juma ada di Zulkifli Mabas, telepon saya ada di Andis Lebes Channel di YouTube. Jangan segan-segan menghubungi kami apapun itu. Itu brother. Saya follow ya, nanti follow back aja. Saya follow. aja. Kenapa brother suaranya kecil? Agak terharu juga nih. Dia nggak bisa berkata-kata dia Bang Juma. Ya, saya pun demikian Bang Andi. Terlepas daripada saudara kita ini nantinya bersyahadat ataupun tidak, ya tersentuh aja karena apa? Kita menghabiskan waktu 24 jam itu sebenarnya pijakannya karena sayang sama teman-teman kita. Bukan karena benci gitu ya. Kalau kebencian ngapain kita